Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam salah satu hadis sebagaimana diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh wa hiya al-qalb. Kata Nabi, ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging yang jika ia baik maka akan baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahya al-qalb, ketahuilah bahwa ia adalah hati. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Pertama, kita maknai secara jasmani. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita tentang betapa fatalnya atau betapa vitalnya fungsi jantung dalam tubuh manusia. Kita tahu bahwa jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung ia bertugas menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal, jantung yang sehat adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka akan terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ini sudut pandang yang pertama, memaknai hadis ini secara jasmani, secara lahiriah. Yang kedua, secara ruhani. Istilah al-qalb dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati adalah sesuatu yang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia itu sangat menentukan. Hati tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak tulus, jujur atau pura-pura, itu hanya diketahui atau lebih sering itu hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati itu sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang paling pokok. Ibarat jantung dalam jasad kita, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Maka maksud dari hadis Rasulullah SAW ini tentu lebih pada pemaknaan yang kedua ini, yaitu dilihat dari sudut pandang rohani. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis ini Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk selalu memelihara hati kita, menjaga hati kita agar hati kita tidak rusak, agar hati kita tidak sakit, agar hati kita selalu sehat. Untuk menjaga agar hati kita tetap sehat, maka kita perlu menjawab sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan hati itu rusak? Dalam hal ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Mi'ad, beliau memaparkan penjelasan dari Imam Hasan Al-Basri bahwa setidaknya ada 6 penyebab atau 6 hal yang menyebabkan rusaknya hati.
Apa saja 6 hal itu? Yang pertama, berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertobat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dengan gampang dia berbuat dosa, dengan harapan setelah dia berbuat dosa kelak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan menerima taubatnya, ia sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah kedurhakaan, tapi ia berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang ia lakukan saat itu. Di kemudian hari ia bertaubat kepada Allah. Dan sikap seperti ini merupakan sebuah kesombongan karena ia terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kesempatan bertaubat lalu melimpahnya rahmat. Padahal saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin ia akan mampu bertaubat kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kesempatan untuk bisa bertaubat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap meremehkan terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan ini adalah yang bisa menyebabkan rusaknya hati. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun dosa yang kita perbuat. Karena sekecil apapun dosa yang dilakukan, kita berdosa kepada Zat yang maha memiliki alam semesta ini. Zat yang maha kuasa, Zat yang telah menciptakan kita, Zat yang memberi kita kehidupan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alih-alih taubat bakal datang, bisa jadi justru hati kita semakin gelap. Dosa-dosa kian menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah semakin tumpul. Inilah yang harus kita takutkan. Kemudian yang kedua, penyebab rusak hati adalah berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Pepatah bijak mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Pengamalan ilmu dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan tujuan dari ilmu itu sendiri. Dalam arti, untuk apa kita belajar? Untuk apa kita mencari ilmu? Tiada lain tujuannya agar ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita miliki dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ilmu yang berbuah amal ini merupakan pertanda bahwa ilmu itu ada keberkahannya, atau itu pertanda sebagai keberkahan dari ilmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan tidak mengamalkan ilmu? Ada dua makna tidak mengamalkan ilmu ini. Yang pertama, dia mendiamkan ilmu hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepalanya saja. Sedang yang kedua, si pemilik ilmu, dia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang dimilikinya. Dia tahu baik dan buruk, dia tahu benar salah, tetapi dia justru malah melakukan yang buruk, melakukan yang salah. Sebagai contoh, kita tahu, kita sudah banyak mendengar bahwa ghibah adalah sesuatu yang buruk. Menebarkan kebohongan adalah sesuatu yang dosa. Mencaci maki orang itu adalah keburukan. Tetapi seringkali pengetahuan itu tidak berbanding lurus dengan perilaku kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang kita miliki, itu pun termasuk kategori tidak mengamalkan ilmu. Dan kondisi ini bisa menyebabkan rusaknya hati. Yang ketiga, penyebab rusak hati adalah
ketika seseorang beramal tapi ia tidak ikhlas. Setelah kita mengamalkan ilmu, maka tidak cukup amal itu selesai dilakukan, karena bisa jadi orang yang sudah banyak beramal baik tapi kemudian amalnya sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada keikhlasan di dalam beramal. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, "An-nasu kulluhum halaka illal alimun, wal alimuna kulluhum halaka illal amilun, wal amiluna kulluhum halaka illal mukhlisun." Kata Imam Al-Ghazali bahwa semua manusia itu akan binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang sudah beramal pun akan binasa kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Amal akan sia-sia saja kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan. Dan ketika kita beramal tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, kita beramal tapi justru dibarengi dengan sifat riya, kita beramal tapi justru dibarengi dengan sifat ujub, yang pada akhirnya memunculkan kesombongan dari dalam diri, merasa diri kita sudah baik, merasa diri kita menjadi orang yang saleh karena kita sudah banyak beramal, dan itulah yang akan menyebabkan rusaknya hati kita. Yang keempat, rusaknya hati disebabkan karena kita memakan rizki dari Allah tapi tidak mau bersyukur. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia atau nikmat dan syukur ini merupakan pasangan yang tak bisa dipisahkan. Tidak ada kehidupan manusia yang luput dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur menjadi pilihan yang wajib untuk kita. Orang yang tidak bisa bersyukur adalah mereka yang tidak mampu memahami karunia Allah. Mereka hanya beranggapan bahwa karunia atau nikmat itu hanya ada pada uang yang melimpah, hanya ada pada kedudukan yang tinggi, hanya ada pada kemudahan. Dia lupa bahwa sesungguhnya dalam hidupnya segalanya adalah karunia. Saat dia mampu bernafas, saat matanya bisa berkedip, saat jantungnya bisa berdetak, itulah karunia, kenikmatan yang Allah berikan. Dan tatkala kita tidak mampu merenungi itu, maka sulit untuk kita menjadi hamba yang bersyukur. Apa itu syukur? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau mengartikan syukur dengan ijra'ul a'dha fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwal fiha. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa syukur adalah menggunakan anggota badan dan harta benda yang kita miliki untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah beri kita mata, maka mata ini kita gunakan untuk sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Allah memberi kita lisan, maka gunakan lisan ini untuk sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Allah beri kita telinga, maka gunakan telinga untuk sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Semua anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita itu adalah karunia Allah yang harus kita gunakan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Begitupun ketika Allah memberi kita karunia harta, Allah memberi kita ilmu, Allah memberi kita segala karunia, maka karunia itu harus kita kembalikan untuk amal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, penyebab rusaknya hati adalah tidak ridho dengan karunia yang Allah berikan. Pada level ini, saudaraku yang dirahmati Allah, bukan saja orang itu tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi juga ia kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim, ia melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kadar rezeki kepada hambanya
sesuai dengan proporsional atau sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dan saudaraku, tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang Allah, sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci Allah. Tidak ada hubungan semua itu. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang berlimpah harta namun malah lalai dengan tanggung jawab. Ia kemudian boros, ia sombong dengan hartanya, dia berfoya-foya dengan harta yang dimilikinya, lalu dia juga kikir. Maka limpahan hartanya bukan menjadi anugerah, bukan menjadi karunia, tapi justru bisa menjadi sebab dia mendapatkan kecelakaan. Di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang maknanya wallahu a'lam bishawab, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Yang keenam, penyebab rusaknya hati adalah mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gamblang daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, maka pada saat itu kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Liang kubur adalah momen perpisahan kita dengan segala yang kita miliki di dunia ini. Kekayaan, jabatan, status sosial, popularitas, dan semua yang kita miliki, saat kita masuk ke liang kubur, maka semuanya kita tinggalkan. Selanjutnya, orang yang mati, ia akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuat selama hidup di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, wa illam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Nabi, sungguh liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun, jika ia tidak selamat dari siksaan kubur, maka selanjutnya akan lebih berat, akan lebih kejam. Itulah 6 penyebab merusaknya hati. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang akan menyebabkan rusaknya dan sakitnya hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita hati yang sehat, hati yang senantiasa ikhlas dalam beramal, hati yang senantiasa syukur atas nikmat, dan hati yang senantiasa ridho atas segala yang Allah berikan kepada kita. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.